Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam anugerahnya adalah suatu sukacita bagi kami. Kita bersyukur bisa bertemu walaupun melalui online, karena anugerah pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah hari ini kita mau belajar bagaimana kehidupan Kristen seharusnya tidak dipengaruhi oleh suasana, kondisi, dan situasi yang di luar hidupnya. Artinya, kalau yang di luar itu menyenangkan, maka hatinya juga akan gembira dan bersukacita. Ketika di luar hidupnya membuat dia mendapatkan kebahagiaan, maka hati dan hidupnya juga bahagia. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, yang dia harapkan, maka dia juga akan bersukacita. Sebaliknya, jika ada hal-hal yang tidak dikehendaki menimpa dirinya, maka dia akan kecewa, dia akan putus asa, sedih, dan sebagainya. Sebenarnya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, faktor dari luar, situasi kondisi apapun, tidak akan mempengaruhi kehidupan dalam jiwa dan batin. Kita akan memperhatikan dan melihat pagi hari ini contoh dari seorang tokoh yang walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, sulit dan tidak bisa diterima oleh dirinya, tetapi tidak terpengaruh oleh situasi tersebut. Ya, kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Saya bacakan demikian. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah ini menceritakan bagaimana Paulus dan Silas dipenjara. Mereka dipenjara di tempat yang paling tengah, dan itu merupakan tempat bagi penjahat yang paling jahat dan paling berbahaya. Mereka diperlakukan seperti seekor binatang, diperlakukan semena-mena, karena Alkitab mencatat dan menulis mereka dilemparkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dipenjara bukan karena kejahatan mereka,
Mereka dipenjara karena fitnah dan karena orang-orang yang tidak suka akan kedatangan mereka di kota Filipi. Mereka diutus Tuhan untuk memberitakan Injil di kota Filipi. Dan nyatanya mereka tidak mendapatkan sambutan yang baik. Justru banyak penentang, banyak pembenci mereka, sehingga akhirnya mereka masuk penjara, dipasung dan dibelenggu di tempat penjara yang paling tengah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, Alkitab mengatakan tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Mereka memuji Tuhan bukan dengan nada lirih, tapi dengan suara kencang, karena firman Tuhan mencatat semua orang hukuman mendengar doa dan pujian mereka. Bayangkan di tengah-tengah situasi mereka didera, mereka teraniaya, mereka sakit secara fisik, mereka masih bisa berdoa dan memuji Tuhan. Bukankah ini bertolak belakang dengan keadaan yang mereka alami? Keadaan mereka seharusnya membuat mereka putus asa, marah, kecewa, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, jiwa mereka bebas, jiwa mereka merdeka, walaupun kaki dan tangan mereka terbelenggu dan terpasung. Oleh karena itu, pada hari ini kita mau belajar mengapa jiwa mereka bisa merdeka. Ciri jiwa yang merdeka dan bebas adalah yang pertama, jika kita menghidupi iman kita. Kita bisa memiliki jiwa yang merdeka, jiwa yang bebas, manakala kita menghidupi iman kita kepada Tuhan. Banyak orang merasa sudah mempunyai iman, tetapi sayangnya iman itu tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Karena tidak disertai dengan perbuatan. Apa yang menghidupi iman Paulus dan Silas? Bukti iman mereka hidup karena di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, mereka masih bisa berdoa, mereka masih bisa bersyukur, bersukacita, mereka masih bisa menaikkan puji-pujian. Bukankah ini bertolak belakang dengan situasi di luar, dengan situasi yang dialami oleh Paulus dan Silas? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghidupi iman Kristen paling tidak ditandai dengan mereka berdoa, bersyukur, dan bersukacita. Banyak orang dipengaruhi oleh situasi kondisi di luar, sehingga akhirnya kalau suasana sedih dia akan ikut sedih. Ketika suasana tidak menyenangkan dia justru akan bersungut-sungut, akan mengomel, dan sebagainya. Paulus tidak demikian. Oleh karena itu, menghidupi iman Kristen paling tidak dengan berdoa, bersyukur, dan bersukacita. Banyak orang justru menghindari berdoa, bersyukur, dan bersukacita. Mereka hanya mau berdoa ketika suasana hati mereka tenang, nyaman, dan mereka mau berdoa. Mereka akan bersyukur manakala mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cari dan harapkan. Mereka akan bersukacita manakala mereka mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati. Sebenarnya itu adalah iman Kristen yang semu. Karena iman Kristen yang sejati, apa yang ditulis oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu harusnya menjadi bagian hidup orang percaya. Bukan karena faktor situasi kondisi
lingkungan keadaan yang mempengaruhi mereka, tapi karena mereka memiliki iman yang sejati. Dan bukti iman yang sejati adalah perbuatan mereka yang sesuai dengan kebenaran. Menjaga dan menghidupi iman Kristen selain berdoa, bersyukur dan bersukacita, dan juga menjaga hati. Apa yang dijaga? Hati kita perlu dijaga dari kepahitan, kekecewaan, kemarahan, keputusasaan, dan hal-hal buruk dan negatif lain. Seharusnya secara manusia Paulus akan kecewa manakala dia sudah melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya dia masuk dalam penjara. Bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tapi karena melayani Tuhan. Seharusnya wajar bagi manusia kebanyakan orang kalau mereka kecewa, marah terhadap Tuhan karena apa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Tuhan perlakukan sebaliknya, seolah-olah Tuhan diam dan tidak berdaya manakala mereka masuk dalam penjara. Menjaga hati bagi orang Kristen adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena hati itu adalah sumber kehidupan manusia. Di dalam hati ada dua hal yang bisa kita lakukan: hal yang baik atau hal yang buruk, hal yang kudus atau hal yang cemar. Paulus memilih untuk memberikan hatinya kepada Tuhan dengan doa, ucapan syukur, puji-pujian, dan sukacita. Jagalah hati kita, jangan sampai hati kita terbelenggu oleh kemarahan, terbelenggu oleh kepahitan, terbelenggu oleh kekecewaan, terbelenggu oleh kesalahan orang lain yang kita ingat-ingat terus. Walaupun tubuh kita secara fisik tidak terbelenggu dan terpasung, tapi batin kita, jiwa dan hati kita terbelenggu terhadap kebencian, terhadap dendam dan amarah. Dan hal ini akan membelenggu hidup kita sehingga jiwa kita tidak merdeka dan bebas. Menghidupi iman Kristen artinya adalah mereka mau mengikuti dan menjalani, mengimani rencana Allah dalam hidupnya. Paulus dan Silas sebenarnya tidak punya rencana ke Filipi. Akhirnya mereka akan dipenjara. Mereka sudah berdoa, mereka sudah bersiap-siap berkemas untuk penginjilan ke daerah Asia dan Bitinia. Di dalam ayat yang ke-6, 7, dan 9 dalam Kisah Rasul pasal 16 kita baca demikian. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita sudah berdoa, sudah merencanakan, bahkan sekalipun itu pelayanan, sekalipun itu hal rohani, tetapi akhirnya Tuhan mengubah rencana kita. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka hendak memberitakan Injil ke daerah Asia dan Bitinia. Tetapi Alkitab mengatakan Roh Yesus tidak mengizinkan. Roh Yesus mencegah mereka masuk ke daerah tersebut. Justru di Makedonia, tempat di mana mereka tidak mempunyai rencana, Tuhan membelokkan rencana mereka dan ada penglihatan. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itulah Filipi, di mana mereka ada disambut oleh orang-orang yang menentang mereka dan masuk dalam penjara.
Bukankah hal ini di luar rencana Paulus? Tetapi Paulus menyerahkan rencananya kepada Tuhan supaya rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Paulus tahu rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupannya. Sehingga mereka masuk ke Filipi dan mereka mengalami aniaya karena Injil Kristus. Walaupun jalannya pahit dan berliku-liku, tetapi buah dari pelayanan mereka di Filipi adalah pelayanan yang berbuah manis. Injil Tuhan akhirnya sampai dan diterima oleh kepala penjara, dan keluarganya memberi diri dibaptis, dan akhirnya di Filipi berdirilah jemaat Tuhan atau gereja di Filipi. Kadangkala kita tidak mengerti rencana dan jalan Tuhan, tapi bagi orang yang menghidupi imannya, dia akan mengalir bersama dengan rencana dan rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Walaupun kita sudah berdoa, walaupun kita sudah merencanakan sebaik-baik mungkin, manakala rencana kita batal, bubar dan berantakan, serahkanlah rencana itu supaya rencana Tuhan yang terjadi. Jika rencana Tuhan yang terjadi, ketahuilah, apapun bentuknya pasti akan berbuah yang manis, walaupun prosesnya pahit dan berliku-liku, berat dan sukar jalannya, tapi tujuan akhirnya Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Menghidupi iman Kristen artinya adalah memberikan pengampunan. Orang yang hidupnya atau jiwanya bebas adalah orang yang memberi pengampunan. Paulus dan Silas seharusnya jengkel, marah, dendam kepada kepala penjara. Kepala penjara sudah memasukkan mereka, membelenggu memasuk mereka. Tetapi mereka tidak sakit hati terhadap kepala penjara. Ketika kepala penjara hendak membunuh diri, kepala penjara berkata, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Paulus dan Silas menjawab dengan cara yang anggun dan elegan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Ucapan dan perkataan Paulus dan Silas adalah ucapan orang-orang yang di atas rata-rata. Ucapan dan perkataannya adalah perkataan yang mulia, yang keluar dari seorang yang hidupnya agung dan anggun. Paulus dan Silas tidak ada sedikit pun kebencian dan sakit hati terhadap kepala penjara, tapi dia melepaskan pengampunan. Orang yang hidupnya, jiwanya merdeka dan bebas adalah mereka yang menghidupi iman Kristen. Menghidupi iman Kristen salah satunya adalah memberikan pengampunan. Bagi mereka yang tidak mengampuni, sesungguhnya mereka masih menyimpan sampah dan kotoran dalam hatinya. Tidak mungkin hidupnya akan merdeka, tidak mungkin jiwanya akan bebas, manakala dia masih mengingat-ingat dan menyimpan kebencian dan kesalahan orang lain. Bebaskan diri kita dengan memberikan pengampunan. Dan yang kedua, bagaimana jiwa bisa bebas dan merdeka? Jikalau kita hidup dalam hadirat Tuhan. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan memiliki kebebasan jiwa. Hatinya damai, pikirannya tenang. Mazmur berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kemenangan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita selalu haus dan rindu untuk datang menghampiri Tuhan? Menghampiri Tuhan bukan saja pada waktu di gereja, pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan dengan puji-pujian, tapi hadirat Tuhan adalah setiap waktu, setiap saat.
Pemazmur berkata, seperti rusa yang rindu akan air, demikian juga jiwaku yang merindukan Engkau. Orang yang haus jiwanya, orang yang merindukan jiwanya terhadap Tuhan, akan memiliki kedamaian, kebebasan dalam hidup. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan memiliki kedamaian, ketenangan hidup, karena dia tidak terbelenggu lagi oleh hal-hal yang bersifat fisik dan jasmani ataupun bersifat batin. Dia akan menikmati keindahan hadirat Tuhan karena Tuhan berjalan bersama dia, karena Tuhan hidup bersama dengan dia. Dan orang yang seperti ini adalah memiliki jiwa yang merdeka, jiwa yang bebas, dan itu yang harus kita miliki. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari Paulus dan Silas. Walaupun terbelenggu dan terpasung kaki dan tangan, tetapi jiwanya merdeka. Ada orang yang tidak terbelenggu kaki dan tangannya secara fisik merdeka, tetapi jiwanya terbelenggu, terpasung oleh kepahitan, oleh hal-hal yang buruk, oleh dendam, oleh amarah, oleh kesalahan orang, oleh kebencian. Mari kita mau, biarkanlah jiwa kita merdeka di hadapan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.